Itu diterangkan oleh Sultan Syahrir. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dijalani. Ya. Jadi Bung Karno sebut fighting nation there's no Judas end. Buat bangsa pemberani tidak ada akhir dari perjuangan. Jadi kita memperoleh inspirasi itu sehingga Perode masih bertahan. Hariman masih jadi acuan. Hariman berkali-kali dekat dengan semua presiden. Dia cuma berteman dengan presiden. Dia jadi budak dari presiden. Tidak jadi budak itu inti dari demokrasi. Beda antara demokrasi dan feudalisme. Dalam feudalisme ada perbudakan pikiran, perbudakan mental, perbudakan kultural. Demokrasi tidak ada perbudakan. Jadi semangat itu yang ingin kita pertahankan. Tidak boleh ada perbudakan di dalam pikiran. Lagi yang bisa aku komentari. Jenderal Sudirman, dia memilih untuk masuk hutan daripada berdiplomasi dengan penjajah. Padahal dia bisa diplomasi. Kenapa? Dia guru. Tapi dia memilih perjuangan. Jadi negeri ini, saya kira negeri ini kaya dengan peradaban demokrasi, kaya dengan peradaban kesosialan. Dan pertanyaannya, mengapa hari-hari ini kita gelisah? Peristiwa tadi malam, Andre Yunus diserang oleh orang yang tak dikenal, yang kemudian dikenali oleh CCTV dan pasti bisa ditangkap. Dan kita tunggu apa nanti keterangan dari dua orang yang menyiramkan air keras ke muka seorang aktivis kontras yang setahun lalu menggeruduk Hotel Mulia ketika DPR sedang menyusun rancangan undang-undang angkatan bersenjata. Berkait nggak sih? Ketika 20 menit sebelum disiram air keras, dia membuat podcast dengan tema demilitarisasi. Pasal ini harus kita bukan apa sebetulnya yang menyebabkan seorang aktivis dianiaya. Ini pasti umpan untuk menguji kesetiaan presiden dalam membela masyarakat sipil. Itu saya ingin hari ini Presiden Prabowo datang ke publik, terangkan apa yang terjadi. Kalau nggak rating demokrasi kita pasti turun di lembaga HAM. Dan ini ada tamparan buat Presiden Prabowo. Akan dianggap bahwa Presiden Prabowo mempraktekkan politik berbasis manajemen of fear. Dan kita sekarang hidup di situ. Hidup di dalam republic of fear. Takut bicara diplomatis kalau menuntut suatu. Tadi kami misal karena presiden tidak memperhatikan mahasiswa. Mau diundang lu? Ngapain? Memperoleh komunikasi kita mempersoalkan ideologi presiden, itu tugas mahasiswa. Kalau Anda bertemu dengan presiden bukan untuk diskusi, tapi untuk berunding. Itu jelas dengan itu. Jadi momen malam Lailatul Qadar menunggu cahaya dari langit untuk menerangi jalan gelap Republik. Kenapa kita di jalan gelap? Anda baca gak? 100.000 PHK dalam semester ini. Kata siapa? BPS bilang begitu. Percaya enggak? Kalau mau nanya PHK jangan nanya pada BPS, nanya pada Apindo yang setiap hari PHK. Berapa? Mereka bilang kali 3 aja yang dinyatakan oleh BPS. 300.000 PHK. Data Universitas Indonesia LPM. Ada 9.000 sampai 18.000 anak S2 S3 udah 4 semester nggak ada kerjaan. Akibatnya ngojek artinya mengambil alih
kerjaan dari anak SMA. Jadi kita ada di dalam kondisi itu. Berapa banyak yang kita mau? Hanya BPS 30 triliun. Iya, itu yang resmi. Ini kok kamu dari Batam, dari Pekanbaru, dari Manado, yang tanpa melalui verifikasi BPS berapa? Tambahin 100 triliun, 130 triliun juga saya. Jadi kapital udah pergi dengan konsekuensi investasi tidak mungkin diharapkan kembali. Kenapa? Karena mereka berpikir daripada gua dirampok oleh negara, mending gua buat kabur. Daripada kena kasus rasisme, mending gua pergi. Anda baca misalnya rancangan undang-undang pidana ekonomi dan pemulihan ekonomi. Ini yang begini kira-kira. Data Bank Indonesia harus bisa dibuka. Data Bank Indonesia tidak boleh dibuka kecuali diminta oleh Satgas. Itu statusnya perpu. Apa nggak gila? Perpu artinya kekuasaan ingin membuka kantong warga negara dan tidak boleh diizinkan. Urusan apa Satgas? Mau tahu berapa Bitcoin? Dan itu menduga bahwa ini akan ada perampokan terhadap aset yang kemudian muncul seperti itu, perampasan aset. Keren. Tapi intinya apa? Yang mau dirampas segelintir orang doang. Dan itu tidak jujur dalam mekanisme keadilan. Itu yang menyebabkan sinyal internasional menganggap bahwa ini nggak benar Indonesia. Utang kita nanti kita elang nggak sangat pak soal utang. Ya hitungannya apa? Kalau pakai DSR, debt service ratio, itu udah 40%. Sudah berbahaya. Artinya pendapatan kita 40% untuk bayar utang. Kan itu fakta yang ada di otak kita masing-masing. Ya memang tidak dikenal oleh mama, tidak dikenal oleh tukang ojek, tidak dikenal oleh tukang nasi goreng. Tapi satu waktu fakta ini akan berbunyi di jalan dalam bentuk demonstrasi. Jadi sebaiknya proyek mulai menganalisis sesuatu yang membahayakan. Kita ingin pastikan bahwa kemampuan kita untuk mengolah pikiran ada di atas rata-rata. Kalau seluruh kemampuan berpikir proyek ini dikumpulkan, itu ditambah dengan 700 DPR masih ada kembalian di sini. Kita surplus pikiran. Tapi itu hanya mungkin kalau kita punya ide tentang masa depan. Nah itu yang kurang dibicarakan. Jadi asal usul politik hari ini memungkinkan kita meraba bahwa kita mesti beri nama. Keadaan hari ini namanya apa ya? Hamil tua kah? Hamil anggur kah? Yang jelas kalau kita baca keresahan politik, kita bisa katakan bahwa this is the beginning of the end. Jadi memang Sandia Kalaneng. Sekali lagi, para aktivis ada di sini. Dan sebagian dari kita sudah mengalami kepapahan bertahun-tahun. Mau jadi aktivis dari tahun 80, dan memang gua pernah miskin. Gua tinggal di Menteng. Gua pernah bilang Rocky Gerong, sosialis salon. Nggak ada sosialis salon atau sosialis gorong-gorong. Yang ada pikiranmu bermutu apa? Nggak ada urusan di Menteng, di Matraman, di Depok. Kita diikat oleh kesamaan pikiran tentang negeri ini. Bukan macam-macam. Rocky Gerung sudah kurang mengkritik Prabowo karena sebentar lagi jadi menteri. Elah, udah 4 kali presiden, isunya sama. Bahkan gue udah bilang, gue gak mau jadi menteri karena dipilih oleh Prabowo. Gue mau, gue minta sendiri tuh. Dan gue udah bilang, gue mau jadi jaksa agung. Itu namanya determinasi. Kita gak minta. Kita menginginkan sesuatu untuk memperbaiki ini. Sekali gue gak tertarik dengan proses
setajam dia mengkritik Jokowi. Buset, logikanya di mana? Gue bilang oke, gue akan kritik Prabowo setajam gue kritik pada Jokowi. Gue akan kritik Prabowo sebagai bajingan tolol karena Prabowo membuat undang-undang Omnibus Law. Gue akan kritik Prabowo sebagai bajingan tolol karena Prabowo membuat IKN yang membangkrutkan Indonesia. Gue akan kritik Prabowo sebagai bajingan tolol karena dia menjual 170 triliun bus. Fair nggak? Bener nggak tuh? Bener itu? Namanya lu nggak berarti tolol. Lu cuma model sensasi. Yang jago tadi Jokowi yang lakukan. Semua yang dilakukan Jokowi sudah sampai di dagunya Prabowo. Sekarang dia tinggal gini. Kalau nggak dia tenggelam. Itu artinya keberanian untuk mengucap. Anda tidak netral lagi, Pak Rocky. Kenapa kau bahas sama dia? Oke, gue tanya pada dia. Lu mau apa? Anda kritik Prabowo dong? Oke, gue kritik Prabowo. Nah, itu baru netral. Artinya gue kritik Prabowo karena disuruh oleh dia. Netral kan gue? Tapi bodoh aja. Dia nggak berani kritik, suruh saya kritik, terus saya disuruh netral. Netral artinya saya memilih sendiri tindakan saya, bukan disuruh orang. Ini kedunguan ada di mana-mana itu. Jadi sekali lagi, ini tempat. Bukan kita curhat, tapi kita menganalisis kondisi berpikir bangsa ini. Yang bahkan untuk marah mesti lewat mulut orang. Untuk menghina mesti pakai lidah orang lain. Itu yang saya sebutkan, kita kehilangan individualitas larut dalam masyarakat massa. Individualitas artinya kita menentukan kebebasan diri kita sendiri, bukan kepentingan kita, bukan kepentingan diri. Individualisme artinya kehendak untuk punya kebebasan diri, bukan kepentingan diri. Kepentingan diri itu kapitalis, kebebasan diri itu sosialis. Soal-soal ideologis ini yang sudah terangkat pakai teori filsafat. Kalau orang bilang filsafat, ya Rocky Gerung bikin filsafat supaya kita tersesat. Benar, gue akan bikin lu tersesat di jalan yang benar. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kita ingin memperbaiki negeri ini dengan memulai mengembalikan ide kedaulatan rakyat yang pernah dibayangkan oleh Soekarno, Tan Malaka, Sudirman, Syafir, Targono. Foto-foto itu kita gantung di situ, bukan untuk kita tatap wajahnya, tapi kita baca pikirannya dan didialektikan dengan keadaan sekarang. Jadi sekali lagi itu hal yang harus kita lakukan. Dan kalau politik dianggap sebagai seni yang mungkin, susah untuk mencari kemungkinan memperbaiki keadaan, maka kita ganti politik, bukan lagi the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Ada energi, ada jaringan, ada masa depan. Di Prodem kita punya tagline ngopi dan ngerumpi. Ngopi artinya ngobrol pintar, ngerumpi artinya ngegeruduk rumah pimpinan.